keuangan, orang bisa bangkrut. Contohnya apa? Contohnya gini, teman-teman akan lihat atau mungkin pernah dengar, orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan, itu bisa bangkrut. Orang yang dikit-dikit utang, nggak punya tabungan, sedikit-sedikit kepepet, sedikit-sedikit kepepet, sedikit-sedikit kepepet, itu juga lama-lama bisa bangkrut. Orang yang mungkin ya teman-teman pernah dengar juga ada artis orang kaya banget, dulunya luar biasa namanya tenar, begitu kena penyakit kanker, udah jual rumah, jual aset, jual tanah dan lain sebagainya, akhirnya habis hartanya. Itu juga bisa bikin bangkrut. Jadi ketika mulai merencanakan keuangan, atau apalagi kalau fresh grad bagus banget karena teman-teman baru mulai kan, jadi tahu apa yang harus diperbaikin, pondasinya dulu, bangun dulu, siapin dulu pondasinya. Begitu pondasinya jadi, kalau kayak bangun rumah, bisa mulai di lantai 1, lantai 2, dan seterusnya. Nah, kalau di keuangan, kita bisa ngomong tujuan keuangan kita nih, mau investasi buat apa? Ya, wajar aja mau beli rumah pertama, atau mungkin yang sebentar lagi beli iPhone, atau beli mau rumah, atau menikah. Karena orang Indonesia biasanya di usia 27, 28 itu sudah rata-rata menikah. Kalau sudah usia 30 lebih, tanyain kapan menikah gitu kan. Ya wajar aja. Terus kemudian pensiunnya, once kita udah usia 60 tahun gitu ya, mungkin ke depan kita juga pensiun. Dan yang paling atas adalah ngomongin warisan atau hibah. Jadi gimana caranya kita memindahkan kekayaan kita ke ahli waris kita misal. Dan dari atas sampai bawah ada yang namanya perpajakan. Jadi kalau ditanya mulainya dari mana? Jawabannya dari yang paling bawah, yaitu pondasinya cash flow, dana darurat, pinjaman, manajemen risiko, dan seterusnya. Dan itu sifatnya itu kayak anak tangga. Jadi satu-satu dinaikin dulu. Ya kalau sudah misalnya teman-teman sudah bekerja, udah cash flow-nya udah positif, artinya apa? Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Tabungan, dana darurat cukup. Udah pinjamannya juga relatively aman gitu, masih oke. Terus punya asuransi, boleh nggak investasi langsung? Boleh. Tapi kalau nggak punya tabungan, kalau udah uangnya ngepas gitu, ya sekarang gedein income-nya dulu, terus kalau udah punya dana darurat, tabungan dulu, nah kemudian baru nanti punya insurance, baru investment itu. Oke, jadi memang bertahap ya Mas Melvin ya, jangan langsung disikat semua gitu ya. Ya Mas Ulki, karena kalau misal itu dilewatin itu bahaya Mas Ulki. Jadi suatu ketika, ini pengalaman pribadi sebelum jadi seorang financial planner, saya itu waktu itu sempat bekerja di sebuah bank asing, dan kemudian karena saya waktu itu menjual produk namanya reksadana Mas Ulki, jadi saya langsung go all in di investment. Jadi uang saya itu semua di investment. Suatu ketika karena demam berdarah. Nah, ketika ya penyakit awal-awal lah teman-teman. Demam berdarah itu ternyata 3 hari 2 malam, dan saat itu butuh uang itu sampai di rumah sakit di Bandung itu sampai 12 juta. Nah tapi saya nggak punya tabungannya cukup, saya nggak punya, saya di investment semua. Nah, Mas Fulki tahu nggak apa yang dilakukan? Ya daripada utang, ya cairin investmentnya kan. Tapi saya tujuan kita investment tidak untuk gitu kan harusnya kan. Betul. Nah itu bahayanya teman-teman kalau teman-teman loncatin, karena saya sudah pernah di sana jadinya itu. Jadi nggak tercapai ya tujuan awalnya investasi, malah jadi untuk bayar rumah sakit gitu ya. Iya cairin investasi bayar rumah sakit. Jadi memang seperti anak tangga mungkin. Kita langsung meloncat ke anak tangga yang paling aktif. Ada risikonya bisa jadi jatuh, bener ya, jatuh ke seleo dan sebagainya. Jadi nggak tercapai itu kita. Iya betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Melvin. Ini mungkin menjawab juga pertanyaan ketiga tadi. Sebenarnya pengen nanya mana dulu yang kita harus lakukan, dana darurat dulu atau investasi. Cuma tadi dari piramidanya udah kelihatan ya mana dulu yang harus kita prioritaskan. Cuma seringkali pertanyaannya ini, kalau kita punya kemampuan yang cukup ya, saya mau asuransi sama investasi sekalian gitu. Jadi beli polis asuransi juga, terus kemudian dia investasi juga, misalkan contoh di reksadana. Itu boleh nggak sih Mas Melvin, atau dia harus prioritaskan dulu si asuransinya, atau gimana Mas? Ya itu pertanyaan bagus tuh. Jadi sekarang ini kalau memang bisa, kalau harus milih salah satu ya memang proteksi kalau menurut saya, karena proteksi itu kita nggak tahu kapan kan kejadian sakit demam berdarah itu kan sebenarnya tiba-tiba bisa kejadian. Tapi kalau kita memang punya budget, kita punya anggaran, atau ya kita bisa melakukan bersamaan, atau apalagi kalau misal di perusahaan tempat kita kerja udah ada fasilitas kesehatan tersebut, itu jauh lebih menguntungkan lagi kan sebenarnya.
gitu. Tapi kalau misal boleh, saya bagi juga teman-teman, ini saya perkenalkan namanya financial check up. Financial check up itu kayak medical check up. Jadi kalau medical check up kita tahu kan tensi kita berapa, asam urat berapa, dan lain sebagainya gitu. Biasanya kita nih, Mas, kalau yang usia 30-an kayaknya angkanya udah mulai kurang bagus. Jadi teman-teman yang masih muda juga coba lakukan financial check up, cari di Google boleh. Jadi teman-teman cari aja di Google. Contohnya ini yang punya kami, reportnya nilai saya tuh katakanlah di 70 dari 100. Jadi masih ada beberapa yang kurang bagus, tapi sudah ada beberapa yang sudah bagus. Nah kalau kita drill down lagi lebih dalam, yang warna hitam itu bagus, yang warna merah itu masih harus diperbaiki. Jadi yang warna hitam itu apa? Yang warna hitam itu gini, pemasukan kamu lebih besar atau sama dengan pengeluaran, berarti imbang masuk sama keluarnya. Kedua, ya nabungnya kok dikit banget, harus tambahin, berarti porsi nabung saya harus di-improve. Penghasilan pasifnya masih kurang, berarti kita perlu cari atau kita perlu mulai mencari penghasilan pasif atau passive income kita. Udah, dana daruratnya udah cukup, tabungannya cukup 7 kali. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu, tabungan saya masih cover 7 kali pengeluaran bulanan saya. Cicilan oke. Kita masih muda, wajar loh teman-teman kalau punya cicilan, KPR, itu nggak ada masalah. Karena ya mungkin nanti Mas Fulki juga bisa cerita juga ya, mungkin waktu awal-awal juga KPR juga, kita nyicil, itu wajar menurut saya. Kalau udah aset kita lebih besar daripada utang, kalau udah punya tabungan, deposito emas, reksadana pasar uang yang cukup ideal juga, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, pas porsinya, kurang lebih 6-12 kali pengeluaran kita. Jumlah utangnya juga boleh, masih ideal, yang namanya KPR pasti ada utang. Kemudian investasinya perlu diperbesar lagi, paling nggak 50%, jadi digedein terus investasinya. Dan nggak apa-apa loh teman-teman, angka ini bisa berubah-berubah. Misal ketika kita lagi ada keperluan, kemarin investasi kita cairin gitu, ya nggak apa-apa, investasi akan berkurang dan kita perlu tambah lagi gitu dan lain sebagainya. Terakhir, aset-aset kita bisa melunasin utang-utang kita, yaitu yang kondisi yang paling baiknya gitu. Nah ini namanya financial check up, teman-teman bisa googling aja ya, financial check up. Di situ ada beberapa yang bisa teman-teman coba. Oke, jadi lakukan financial check up, terus tadi ntar keluar ya, Mas Melvin ya, rasio utang terhadap penghasilan apakah lebih besar dibandingkan pengeluaran, cash flow-nya seperti apa. Jadi kayak benar-benar check up medical ya, cuma ini financial konteksnya. Betul. Semakin dini terdeteksi ada kesalahan, semakin cepat kita bisa cover gitu ya, benar ya Mas Melvin ya. Betul. Jangan sampai udah sakit berkepanjangan baru tahu gitu ya, istilahnya di ujung-ujungnya. Nah ini bahaya nih. Betul. Baik, terima kasih Mas Melvin. Nah, tentunya Mas Melvin, pandemik kan kita boleh katakan sudah berlalu gitu ya, meskipun masih ada gitu ya, tapi udah menjadi endemi lah ya. Ya. Nah sekarang berarti muncul kembali biaya pintu rezekinya dari mana aja. Anggap aja ini ada 9 pintu. Nah, sebutan ada 3 sumber pemasukan seseorang. Ada yang namanya pemasukan aktif nih. Pemasukan aktif itu apa? Intinya gini, kita kerja, nukerin waktu, perasaan gitu ya, atau dimarahin customer untuk dapat uang. Udah, pokoknya kerja dapat uang. Kitanya, manusianya. Nah, kalau pemasukan investasi itu uangnya yang bekerja. Ya, jadi uangnya yang tadinya kecil, jadi uang lebih besar. Nah, kalau pemasukan pasif, itu yang bekerja adalah asetnya. Yang kita punya propertinya kerja. Kita punya kendaraan, misal kalau teman-teman pergi ke Bali, gitu ya, kan bisa sewa mobil, bisa sewa motor, gitu kan. Ya, kita yang sewa kita bayar, tapi yang punya motor dia dapat penghasilan, gitu kan. Nah, itu namanya penghasilan pasif. Nah, dari pemasukan aktif ini, itu ada 3 jenis, teman-teman. Ada yang namanya earn income. Earn income itu apa? Penghasilan yang kita dapat nih, contohnya kita kerja di perusahaan sebagai karyawan, kita keterima gaji. Atau tadi pagi saya ada event bersama teman-teman di industri properti, agen properti gitu. Mereka dapat komisi penjualan. Setiap ada penjualan, mereka dapat komisi. Itu earn income. Ada yang namanya profit income, seperti orang tua saya. Orang tua saya dagang ban mobil, kemudian dagang oli mesin. Nah, mereka beli stok, kalau ada yang mau ada pembeli customer yang mereka jual. Jadi ada selisih antara jual dan beli. Kemudian ada proyekan. Nah, ini teman-teman, yang proyekan itu contohnya apa? Misal
uh, ada teman, misal teman-teman yang baru fresh grad gitu ya, ikut wedding gitu. Jadi setiap weekend ada pekerjaan wedding organizer, sebagai apanya, sebagai fotografernya kayak, atau sebagai apanya kayak, atau pemain musiknya kayak. Nah itu ada proyekan-proyekan seperti itu. Atau mungkin kalau kita bapak-bapak kompleks gitu ya, ada proyekan ngaspal kompleks, tiba-tiba ada vendor yang masuk. Nah itu kadang-kadang itu pekerjaan residual income. Nah itu pekerjaan aktif. Nah, kemudian ini teman-teman yang mungkin teman-teman lupa, ada pemasukan yang namanya investasi, uangnya yang bekerja. Nah, ada yang namanya capital gain. Capital gain itu contohnya apa? Teman-teman bisa beli reksadana. Ya, misal beli reksadana campuran, atau reksadana pendapatan tetap, atau reksadana saham, atau reksadana indeks, atau beli di sahamnya juga. Dari yang tadinya misal katakanlah harganya 1.000 naik jadi 1.200, atau yang tadinya 1.000 jadi 1.500. Jadi kenaikan modalnya kita atau capital gain. Ada juga nih, kalau kita seandainya kita punya perusahaan atau kita beli perusahaan di bursa efek, di saham gitu ya, kita dapat bagi hasil nih atas apa? Atas keuntungan kita atau keuntungan bisnisnya kita beli gitu. Nah, yang ketiga itu ada namanya interest income. Nah, kalau di perbankan teman-teman bisa mendapatkan keuntungan dari deposito, atau teman-teman bisa juga turut serta nih, mumpung pemerintah Indonesia di bawah Dirjen Kementerian DJPPR Kementerian Keuangan itu lagi launching produk namanya ORI 024. Nah, teman-teman bisa memaksimalkan itu juga tuh yang namanya di interest income di situ. Nah, yang terakhir teman-teman itu ada yang namanya apa? Rental income. Ya pokoknya apapun yang disewain, properti sewain lah, kendaraan sewain lah, itu rental income. Tapi ada juga yang modelnya gini, mungkin teman-teman tahu ya, artis namanya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani bikin lagu, ya kan? Padahal lagunya dinyanyiin orang lain. Terus kemudian Ahmad Dhani dapat royalti, itu namanya penghasilan royalti income. Dan yang terakhir, ini namanya franchise income. Nah, franchise income itu apa? Misal teman-teman punya minimarket franchise-nya minimarket, atau franchise-nya laundry, atau franchise-nya apapun lah, minuman-minuman lucu-lucuan gitu ya, itu franchise income. Nah, ketika kita masih muda, modalnya kita terbatas, kita tuh gedein di yang aktif sama investasi. Once kita sudah mulai lebih senior ya, usia 50-an atau menjelang 60 gitu ya, kita gedein di investasi yang pasif. Nah, teman-teman, itu income. Nah, pertanyaannya adalah, satu, teman-teman sekarang itu dari 9 pintu ini yang sudah dibuka, pintu yang mana? Ada berapa pintu? Nah, kira-kira tahun ini sampai akhir tahun ini, Desember 2023, teman-teman bisa buka satu pintu lagi yang mana? Top pintunya yang mana? Nah, dari situ baru kita bicara pengeluaran. Vin, tapi kan saya uangnya masih terbatas ya, belum bisa tuh beli rumah pertama aja untuk hidup aja belum ada gitu, apalagi investasi properti gitu yang disewain gitu. Nggak, ya gimana caranya gitu? Caranya gini, begitu teman-teman kerja, terima gaji, terima bonus, potong pajak dulu tuh. Nah, setelah dipotong pajak, teman-teman saranku adalah donate, ya donasi aja, mau bentuk zakat, perpuluhan, bantu, atau apapun lah namanya, silahkan. Nah, kemudian langsung nabung atau berinvestasi. Kenapa kok menabung / berinvestasi? Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman belum punya dana darurat, ya belum punya tabungan, teman-teman nabung dulu. Supaya apa? Kalau teman-teman sudah merasakan yang namanya COVID kemarin, PPKM 1, PPKM 2, PPKM 3 gitu kan, tidak boleh keluar sama sekali. Bisnis banyak yang terhambat. Ya teman-teman hidupnya dari mana? Ya dari tabungan. Ya itu fungsinya teman-teman tabungan. Tapi ketika teman-teman sudah mulai tabungannya cukup, definisi cukup itu berapa? 6-12 kali pengeluaran, teman-teman sudah punya tabungan cukup itu, langsung invest. Supaya apa? Buka pintu kedua. Pintu keduanya apa? Hasil investasi. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nggak nabung, teman-teman nggak akan panen. Kalau teman-teman nggak pernah invest, teman-teman juga nggak akan panen. Kalau investnya kecil, panennya kecil. Udah, konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman atur gitu, supaya punya 2 sumber income dulu. Nah, sambil berjalan ya, punya premi asuransi bayar, kemudian punya cicilan bayar buat hidup, dan seterusnya. One day, suatu ketika, gaji makin besar, atau bonusnya makin punya uang bisa ratusan juta, atau bahkan lebih. Nah, di situ teman-teman bisa mulai beli aset. Asetnya apa? Bisa mulai kendaraan disewa, misal, atau beli properti mulai disewain, atau mungkin beli waralaba yang bisa menghasilkan pemasukan, dan seterusnya. Nah,
Ini contoh aja persentase, tapi nggak perlu pusing karena setiap orang akan berbeda. Life stage-nya berbeda, berkeluarga atau enggak akan beda. Tapi 5 hal ini yang saya sarankan. Satu, buat budgetnya dulu. Kedua, teman-teman otomatisin. Jadi kalau teman-teman sudah punya rekening di Bank Mandiri, Livin by Mandiri juga, teman-teman ketika transfer, fitur auto transfer. Nah, di fitur auto transfer itu memungkinkan untuk setiap bulan itu donasi rutin, nabung rutin, investasi rutin. Kan teman-teman tadi gimana cara aktifin investasi rutin gitu. Kalau udah bisa bayar tagihan kartu kredit secara rutin untuk bayar premi asuransi, cicilan, dan lain sebagainya. Jadi otomatisin supaya kita. Dan yang ketiga, punya catatan keuangan, dan di aplikasi Livin by Mandiri itu sudah bagus tuh laporannya. Keempat, review berkala, dan yang kelima, ulangi lagi prosesnya. Nah, aku yakin dengan cara kayak gini nih, kita bisa buka 9 pintunya, ya kan? Terus kemudian pengeluaran kita, tetap kita juga bisa Wow, ini sangat insightful. Banyak juga tadi ya harus diatur ya, Mas Melvin ya. Karena perbanyak pintu rezeki, terus kemudian kita atur tuh pintu rezekinya, kita porsinya kemana-mana. Tadi persentasenya memang harus menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing ya, tidak saklek ya. Ya enggak, saklek, fleksibel aja selama. Baik. Nah, kita dengar nih Mas Melvin terkait sandwich generation. Mungkin Bapak Ibu hadirin di sini sudah sering dengar juga. Jadi kondisi di mana kita harus mensupport kehidupan bawah dan atas kita, yaitu orang tua dan anak kita atau saudara-saudara. Nah, berarti kan akan lebih banyak lagi nih harus dialokasikan ya, tentu. Ada tips nggak nih Mas buat sandwich generation khususnya untuk mengatur keuangannya? Silakan Mas Melvin. Oke, singkatnya gini, sandwich generation itu benar orang-orang yang ya ini kita yang di tengah, kalau udah harus membiayai orang tua kita, membiayai anak kita. Jadi satu yang kerja, yang makan banyak orang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau digambarkan teman-teman, sandwich generation tuh kayak, mungkin teman-teman pernah nggak ya pergi ke kafe, meja kafe lingkaran kayak gini, kakinya satu. Nah, saya sebutnya ini meja sandwich generation. Kenapa? Karena ini satu kakinya ini gajinya kita membiayai seluruh pengeluaran keluarga. Jadi ini meja sandwich generation. Nah, pada saat itu saya bantu salah satu klien kami di finansialku untuk bisa bebas dari sandwich generation dengan cara apa? Bikin mejanya yang tadinya kakinya satu, cuman dari gaji, kemudian bisa nggak nih punya penghasilan dari misal reseller, sebagai reseller, atau mungkin kalau kita ada investasi, kemudian kita ada juga mungkin waralaba. Nah, terus kemudian untuk tanggung semua pengeluaran bulanan. Nah, siapa tahu keuntungan dari waralaba itu bisa dipakai untuk bantu orang tua full. Nah, kaki yang 3 lainnya dipakai buat kita dan keluarga serta anak gitu. Jadi idenya adalah dengan menerapkan tadi yang saya ceritakan bagaimana caranya good money habit itu bisa bikin yang tadinya kaki mejanya 1 jadi kaki mejanya 4 gitu. Oke, jadi lebih kokoh lagi ya istilahnya kalau kita punya semakin banyak kaki, ketika amit-amit just in case salah satu kehilangan kaki mejanya itu masih ada yang menopang gitu. Apalagi kalau kita ngomongin sandwich generation, beban di atasnya kan lebih besar, relatif lebih besar gitu. Maka harus lebih kokoh lagi fondasinya ya, Mas Melvin. Betul. Super sekali ini, insightful sekali. Oke, ini semakin menarik Mas Melvin, tapi saya tahan dulu, kita beralih ke Bro Emir. Mas Emir, kita semua tentu mau mempersiapkan ya namanya masa depan tuh lebih baik ya. Salah satunya melalui investasi yang tadi disampaikan oleh Mas Melvin. Ngomong-ngomong soal investasi nih Mas Emir, saat ini kan banyak banget produk-produk yang ditawarkan ya masuk ke dalam nasabah-nasabah kita ya, mau dari bank atau non bank. Nah, mungkin boleh di-share nih Bro Emir, gimana sih caranya kita menentukan produk-produk investasi yang cocok, bukan yang bagus atau jelek, karena itu relatif ya. Yang ada adalah cocok nih. Dan gimana caranya, mungkin di-share ya tipsnya untuk pemula atau mungkin yang sudah hilir mudik di dunia investasi, boleh nggak di-share nih cara preventif kita terhadap resiko-resikonya? Silakan. Saya suka banget tuh statementnya Mas Fulki bilang yang cocok gitu ya, bukan yang bagus, karena bagus atau jelek itu kan relatif, tapi yang cocok gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau mulai investasi yang cocok itu gampang banget Bro Fulki gitu ya. Kenapa?
Karena kita tinggal nentuin hero kita dalam investasi itu apa. Nah, hero tuh nggak Marvel doang, nggak DC doang. Dalam investasi, dalam dunia keuangan itu juga harus ada hero-nya. Nah, untuk investasi ini, hero-nya tuh apa aja sih? Haknya itu adalah horizonnya. Horizon waktunya itu kita harus tentukan berapa lama kita mau investasi. Mau 1 tahun kah? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Karena di setiap instrumen ini, setiap durasi waktu, horizon waktu yang berbeda-beda, itu instrumen investasinya juga beda-beda dan resikonya juga beda-beda gitu. Lalu yang kedua, E-nya itu apa? Expected return. Jadi kita harus tahu kita berekspektasi itu returnnya berapa. Ekspektasi itu nggak hanya di percintaan aja, Mas Luki. Kita terlalu banyak ekspektasi atau kenaikan gaji kita ekspektasi, tapi dalam berinvestasi kita juga harus punya ekspektasi returnnya berapa. Kalau kita ternyata investasi ekspektasi returnnya cuma 0,5% gitu 2 tahun, ya buat apa kita investasi gitu. Kita kan harus punya target investasinya yang berapa kita mau ya. Itu sama resikonya. R itu adalah resiko. Nah, investasi dan resiko itu adalah hal yang selalu melekat, sama kayak buah pisang. Teman-teman kalau beli pisang di sini nggak bisa dapat cuman dagingnya doang, pasti buahnya sama kulitnya itu berdua nggak bisa dipisah tuh. Beda kalau teman-teman misalnya di sini bapak ibu di sini beli semangka atau apel, itu mungkin ada yang potongan, tapi kalau buah pisang itu pasti udah satu paket, kulit sama dagingnya. Kalau beli nasi padang kan nggak mungkin cuma dagingnya pisang nggak ada kulitnya ya. Sama investasi juga gitu, ada return, ada resiko. Nah, biasanya umumnya high risk high return, di mana memilih resikonya lebih tinggi itu returnnya lebih tinggi. Begitupun sebaliknya, kalau returnnya lebih rendah biasanya resikonya juga akan lebih rendah, dan itu benar-benar inline banget gitu. Sama yang terakhir itu objektifnya, tujuannya itu untuk apa sih investasi ini gitu. Karena akan berbeda nih di saat teman-teman atau bapak ibu semua di sini itu ingin melakukan investasi untuk beli mobil sama beli rumah, atau beli mobil sama uang persiapan masa pensiun. Di sini nasabah atau bapak ibu baru usia 20. Hal yang sangat ya. Tadi sempat hilang suaranya. Oke, boleh dilanjut. Nah, jadi hero-nya ini adalah nanti akan menentukan instrumen investasi apa yang cocok untuk kita. Yang cocok, bagus atau jelek itu relatif. Tapi yang cocok apakah di instrumen misalnya reksadana pasar uang, reksadana saham, atau sahamnya langsung, emas, obligasi, atau apa, dan lain-lain. Dan banyak sekali instrumen-instrumen investasi lainnya gitu, Mas Fulki. Wow, ini jadi tepat sekali ya, hero. Bisa pas gitu ya, Bro Emir ya. Horizon, expected risk, dan objektif. Memang ini step-step yang memang harus kita lakukan memang sebelum melakukan investasi gitu ya. Baik, Bro Emir, kita bedah ke yang bagian R-nya nih ya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian. Kita ngomongin resiko, berarti kalau kita boleh di-share ya terkait resiko, gimana sih caranya untuk kita manage? Sebenarnya dari setelah intinya nih masih ada di hero-nya ini. Kita udah nentuin hero-nya kita. Lalu kita perlu melakukan review berkala nih. Hero-nya kita masih sesuai nggak sih? Saat dulu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu hero kita adalah Iron Man. Tapi kita tahu Iron Man udah meninggal nih, udah tutup usia gitu ya, udah almarhum. Sekarang nanti mungkin udah nggak ada lagi Iron Man. Kita nggak bisa hero kita Iron Man lagi. Mungkin kita ganti nanti. Jadi siapalah nanti itu. Nah, sama dengan investasi dan resikonya ini. Kita harus lihat nih, mencegah resikonya itu kayak kita lihat expected return kita sama real return kita ini berapa, Mas Luki. Kita punya target 3%. Ternyata real return kita sekarang masih 1%. Apa yang harus kita lakukan? Kita top up kah? Kita tunggu atau gimana? Habis itu kita lihat timeline-nya, waktunya berapa lama. Saya mau DP rumah 5 tahun lagi.
Tapi sekarang kita udah jalan 4 tahun, duitnya nggak kemana-mana nih, malah minus gitu. Apa ya harus kita lakukan? Habis itu kita lihat aset alokasinya, baru setelah itu kita ngelihat nomor 1, nomor 2, kita lihat, oh ini ternyata kita harus melakukan top up atau kita melakukan pindah instrumen yang juga cocok dengan profil resiko kita. Nah, biasanya di perbankan itu kalau mau beli produk investasi itu harus melakukan namanya KYC, know your customer gitu ya. Jadi di situ KYC-nya ini untuk biar tahu juga untuk risk profile si investor ini, karena nggak semua investor itu memiliki risk profile agresif atau konservatif. Macam-macam nih, tiap orang beda-beda. Dan biasanya per 6 bulan atau 1 tahun risk profile-nya ini harus diupdate. Karena mungkin aja saat ini saya adalah kemarin baru ngelihat gempa gitu ya misalnya, dan ngelihat rumah hancur, saya jadi konservatif banget, aduh saya jadi takut banget nih. Tapi nggak lama 3 bulan kemudian saya baru jalan-jalan, saya ketemu Elon Musk nggak sengaja di Amerika gitu, kayak wah gila dia sugih banget ya, dia kaya banget ya, saya mau investasi yang agresif biar saya kaya dia gitu. Jadi memang risk profile itu harus perlu diupdate, karena risk profile kita itu berubah-berubah sih 6 bulan atau 1 tahun sekali gitu Mas Fulki. Oke, baik, noted. Thank you, Bro Emir. Pertanyaan selanjutnya, sekarang ini banyak sekali penawaran-penawaran produk investasi, ya, tentu dengan return yang boleh dibilang tergolong fantastis gitu ya, logik. Tapi ternyata memang setelah ujung-ujungnya waktunya tiba, ternyata zonk, ya. Jadi banyak case lah yang memang kita pernah dengar gitu ya di media. Nah, boleh dikasih saran nggak nih, Bro Emir, biar kita tuh nggak terjebak dengan produk-produk tersebut? Karena jujur kita sebagai Bank Mandiri, mitra dari nasabah-nasabah kita juga ingin mengeducate ya, tentu ke nasabah-nasabah jangan sampai tercemplung ya terhadap investasi zonk tersebut. Mungkin boleh di-share, Pak Emir. Oke. Jadi ceritanya mau dapat cuan malah boh cuan gitu ya. Ya kurang lebih begitulah ya, kita pengen cuan, pengen untung malah buntung gitu ya kan, bahasa zaman dulunya lah ya. Nah sebenarnya ini yang saya suka lakukan sih, kami dari manajer investasi, Mandiri Investasi gitu, kita sering banget melakukan literasi sama inklusi keuangan, yaitu bisa mulai dari FinPlan juga atau pengenalan produk investasi dan lain-lainnya. Dari apa yang saya lakukan nih dari Sabang sampai Merauke, biasanya kalau kita mengajukan satu produk investasi, pertanyaan pertamanya adalah return-nya berapa. Itu selalu, dan itu umum, dari 10 nasabah 8 saya temuin gitu pertanyaannya return-nya berapa. Nah, yang kita sedang lakukan untuk kita kasih edukasi itu adalah sebenarnya kalau ditawarin investasi, itu pertanyaan pertamanya seharusnya pertanyaannya itu return-nya itu sumbernya dari mana, resikonya apa. Jadi kita kadang-kadang udah capek, udah jelasin produk, misalnya reksadana bla bla bla, tiba-tiba ada satu orang gitu nasabah datang, "Nih Mas, saya dapat dari grup WA, dari grup sebelah, returnnya sebulan 20%. Saya tanya balik, "Bu, 20% itu cuannya dari mana?" Ya saya nggak tahu, pokoknya saya dapat return 20%. Nah itu sering banget terjadi di kalangan di masyarakat kita itu, karena di saat internet 20% per bulan, dia udah buta tuh, udah blind, dia udah gak mikirin lagi sumber cuannya dari mana, make sense atau enggak, dan lain-lainnya, ujung-ujungnya ponzi. Jadi ini kita perlu banget mengedukasi gitu ya ke nasabah-nasabah, ditanya dulu nih, returnnya tuh dari mana sih? Kalau reksadana gitu jelas, misalnya reksadana saham ya, untungnya dari saham-saham gitu. Kalau reksadana pendapat tetap berarti dari bonds atau dari obligasi gitu ya, baik itu govies atau maupun corporate gitu. Nah sekarang gitu ya Mas Fulki gitu, untuk beli produk investasi nggak usah capek-capek jauh-jauh, nasabah Bank Mandiri semua yang ada di sini tinggal buka Livin investasi, tinggal buka Livin, di situ ada investasinya. Bahkan di produk investasinya bukan hanya ada MMI-nya aja, bukan ada produk-produknya, tapi itu transparan banget, ada fund fact sheet. Misalnya ditanya, investnya di mana aja sih? Buka aja fund fact sheet-nya, di situ ada. Lalu hukum-hukumnya seperti apa nih? Misalnya likuidasi atau apa, atau
apalah hukumnya, pencairan berapa, kebijakan investasinya di mana, nggak boleh invest di mana. Ada namanya prospektus, itu juga bisa di-download, tinggal di Livin. Nah, prospektus itu adalah kayak kitab sucinya reksadana gitu ya, di setiap masing-masing produk. Dan yang pasti kalau misalnya produknya itu sudah ada di Livin atau udah dijual Bank Mandiri, itu pasti sudah diawasin oleh. Oke, baik. Jadi sebenarnya kita harus tahu sumber cuannya gitu ya tadi. Kalau kita perhatikan beberapa masyarakat yang dicari adalah return-nya gitu ya. Return itu bisa kita rasakan kalau risikonya tidak terjadi. Tapi begitu risiko terjadi, barulah kita sadar akan risiko tersebut. Nah, dengan pertanyaan sumber cuan tersebut, ya. Sorry, putus. Oke. Halo? Ya, silakan lanjut. Gimana, Bro Emil? Saya suka bilang gini sih ke nasabah, kalau sebulan untungnya 20%, bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak kerja. Saya jual semua aset saya investasikan di situ, sebulan dapat 20%. Saya tiap hari tinggal baca koran, minum kopi, nyantai-nyantai, mancing. Gitu sih sebenarnya Mas Fulki. Benar. Jadi memang harus preventif juga ya Bro Emil ya, dengan cara ya tadi kalau misalnya kita ngomongin reksadana, bacalah fund fact sheet-nya. Di situ kita bisa lihat, oh berarti sumber cuannya dari A, B, C, D gitu ya. Baik. Terakhir untuk Mas Melvin dan juga Bro Emir, ini pertanyaan untuk kedua narasumber kita. Untuk Mas Melvin dulu, kapan waktu yang tepat untuk seseorang memulai perencanaan keuangan? Kalau untuk Bro Emir, kapan waktu yang tepat untuk kita memulai investasi? Boleh dijawab dulu untuk Mas Melvin. Mas Ulki, kalau menurut saya waktu yang tepat untuk mulai merencanakan keuangan ya sekarang ini. Karena apa? Ya setiap orang dalam setiap life stage-nya ya, dalam tahap kehidupannya pasti punya mimpi kan. Yang masih single yang pengen menikah, pengen berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya, pengen beli rumah dan lain sebagainya. Yang sudah berkeluarga, punya anak, pengen nyekolahin anak, pengen pensiun dan lain sebagainya. Setiap orang pasti punya mimpi. Majority pasti punya mimpi, dan mimpi itu biasanya butuh uang. Dan masalahnya adalah waktunya terbatas, tenaganya kita terbatas, uangnya juga terbatas. Nah, lalu dengan perencanaan keuangan kita gimana caranya mengelola uang yang terbatas itu dengan waktu tujuan kita bisa mencapai atau bisa membeli mimpi-mimpi kita. Jadi lakukan mulai dari sekarang. Gitu. Secepatnya ya, benar ya Mas Melvin ya. Betul. Karena ada pertanyaan tuh, apakah sejak saya mulai kuliah atau sejak saya mendapatkan gaji pertama atau justru sejak saya selesai pensiun dapat pensiun? Banyak sekali pertanyaan itu Mas Melvin. Jadi jawabannya adalah cepat mungkin ya Mas Melvin. Secepatnya. Ya? Betul, secepatnya. Okay. Baik. Nah, kalau dari Bro Emir, kapan nih waktu yang tepat kita untuk memulai investasi? Oke. Investasi senada sama Bro Melvin ya gitu. Investasi dimulai dari kapan? Dari sekarang. Nah, pertanyaannya biasanya kalau kita dari sekarang itu yang melakukan investasi, marketnya udah bagus belum? Marketnya udah down belum? Ini udah harga paling rendah belum? Ini masih bisa turun lagi nggak? Jangan-jangan besok turun gitu. Sebenarnya kalau kita banyak mengandai-andai seperti itu, umumnya yang terjadi itu ketinggalan kereta. Sama contohnya itu saat pandemi COVID lah, di mana IHSG itu dari 6.500 sampai drop ke 4.700. Di situ kita semua MI udah bilang call to buy. Ini benar-benar udah saatnya masuk ke reksadana saham atau ke instrumen yang atau beli saham langsung lah ya gitu. Tapi takut nanti ke 4.400, takut nanti ke 3.800 gitu. Masih seperti itu, masih fear-nya masih tinggi di situ. Nah, ternyata habis 4.700 langsung balik lagi ke 6.500, nggak nyampe 3 bulan. Adanya orang-orang ketinggalan kereta di situ. Pas udah naikkan, Bu, ini dari 4.700 udah naik nih ke 4.900. Ini kan sementara, nanti turun lagi ke 4.700. Banyak seperti itu, jadi ketinggalan mulu gitu. Nah, sebenarnya cara mitigasi untuk ketakutan seperti itu, kita bisa melakukan investasi sekarang dengan metode namanya DCA atau dollar cost averaging gitu. Jadi di harga berapapun gitu, kita tuh masuk dicicil bertahap gitu. Kita masuknya nggak lensam, nggak langsung kita punya duit 10 juta, 10-10-nya kita masukin langsung satu kali tembak gitu, nggak gitu, tapi kita cicil nih bertahap gitu. Nah, sebenarnya untuk seperti itu juga di Livin, setahu saya juga udah bisa ya Mas Fulki ya, pakai auto debit
kala gitu ya, ditentukan di tanggalnya berapa, di setiap tanggal berapa gitu. Karena sebaiknya, correct me if I'm wrong, Bapak Melvin gitu, investasi itu dilakukan itu kita tentuin berapa yang kita mau investasikan atau berapa yang mau kita sisihkan. Jadi disisihkan bukan disisakan. Beda nih gitu. Apa kita mau nabung di awal bulan, kita sisihin dari awal. Oke, kita komit kita mau 2 juta per bulan gitu misalnya. Atau di akhir bulan, ya udah lihat aja sisa duitnya berapa ya, kadang 100.000, kadang 50.000 gitu, kadang berapa gitu. Itu hasilnya tuh akan beda nanti di ujung udah pasti. Gitu sih, Bro Fulky. Iya, jadi kalau di sisaan nggak ada sisanya ya, pasti ya ujung-ujungnya ya. Biasanya tapi gitu kalau biasanya. Iya benar, kalau disisihkan pasti ada karena udah di awal duluan kan. Sisakan tuh biasanya nggak ada sisanya. Begitu di akhir bulan, kok nggak ada sisa? Nggak jadi lagi deh investasi gitu ya. Oke, baik, thank you Bro Melvin dan Bro Emir. Jadi tadi Bapak Ibu kita sudah simak ya pemaparan yang sangat luar biasa dari kedua narasumber kita. Dan saya izin masuk ke sesi Q&A. Kita lihat di sini sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya. Saya izin bacakan 3 pertanyaan aja yang paling menarik ya. Pertama mungkin dari ini Anonymous. Mana dahulukah yang lebih penting untuk dicicil? Apakah kendaraan atau rumah atau apartemen? Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan ini saya tunjukkan ke Mas Melvin ya. Jadi, boleh. Apa yang dicicil, Mas? Kendaraan, rumah atau? Antara kendaraan, rumah atau apartemen. Properti. Jadi kalau dilihat dari setiap orang pasti punya urgency dan importance-nya ya. Biasa kan orang-orang akan bikin kan skala prioritas mana yang penting dan mana yang genting gitu. Saya tidak tahu nih seberapa genting kendaraan Anda. Misal kalau Anda fresh graduate dan butuh kendaraan itu untuk ke tempat A atau ke tempat B, ke tempat misal contohkanlah ke tempat kerja atau mungkin untuk lamar kerja dan lain sebagainya, sementara Anda masih punya kos-kosan gitu, pertama fresh graduate gitu ya. Ya berarti yang lebih penting adalah ya kendaraan. Nah kalau misalnya jelas itu pun oke, menurutku wajar. Nah tapi kalau misalnya Anda sudah sudah punya harga koda mobil punya atau kendaraan punya tapi butuh upgrade, nah sekarang belum punyanya rumah, mau menikah, ya menurutku rumah atau apartemen jadi pilihan dulu atau sesuatu yang harus diprioritaskan. Jadi kalau menurutku bukan mana yang lebih dulu, yang ini apa yang rumah atau kendaraan dulu, tapi kalau menurut saya coba deh cari bikin faktornya itu apa, yang penting mana, yang genting mana gitu, importannya mana, urgentnya mana gitu. Dan saya yakin teman-teman juga bisa ngerti nih, bisa menentukan nih mana yang penting dan gentingnya dulu gitu. Skala prioritas ya, benar ya? Ya, betul, skala prioritas ya, prioritasin dulu. Dan menurutku prioritasnya teman-teman sama prioritasku bisa beda. Betul. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Melvin. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Dari Anonymous lagi nih. Oke. Kayak malu-malu nih nambahin namanya ya. Gimana untuk mengatasi budget keinginan seperti liburan? Wah, yang healing nih, self reward kayaknya. Yang juga jumlahnya tidak kecil. Nah, kita ambil budgetnya dari tabungan atau seperti apa? Mungkin Mas Melvin boleh dijawab. Jadi setiap orang pasti punya ini ya, Mas Luki ya, pasti punya strateginya beda-beda. Mungkin Mas Luki juga nanti bisa nambahin juga. Kalau saya strateginya gini Mas Luki, ini cara saya pribadi. Jadi untuk kerja, untuk penghasilan saya dari kerja dan lain sebagainya itu biasanya tidak ada budget untuk self reward buat saya pribadi. Nah, tapi semua diinvestasiin. Nah, keuntungan dari investasi itu, misal saya beliin ori, misal ori 24, returnnya 6,1%, katakanlah untuk tenor 3 tahun atau periode investasi 3 tahun. Nah, dari keuntungannya itu yang saya pakai buat jalan-jalan. Ya. Itu saya gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman ada yang punya strategi lain, monggo silahkan, nggak masalah. Tapi kalau itu strategi saya gitu, Mas. Oke, ya ini aku juga seperti itu sih sebenarnya Mas Melvin. Dari returnnya yang dihasilkan. Jadi pokoknya itu nggak tergerus, nggak berkurang. Dari returnnya aja yang kita gunakan. Cuma memang kembali lagi, generasi sekarang tuh kan mungkin kecil nih, butuh orang healing kan minimal kalau keluar gitu ya, jalan-jalan 10 juta udah minimal at least gitu ya, udah ada di tabungan. Tapi wah kurang dong, berarti harus investasi berapa buat dapat 10 juta per bulan gitu. Nah itu kadang yang
apa ya, bermain egonya ya, yang harus kita juga atur ya, manajemen ego. Yes. Oke. Thank you Mas Melvin. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Bu Erisma ya, sepertinya. Ini mungkin saya tunjukkan ke Mas Emir. Mana bagusnya dana yang paling aman untuk diletakkan investasi di bank, depo, atau reksadana? Mungkin yang maksudnya reksadana atau ori. Mungkin boleh disampaikan, Bro Emir. Oke. Sebenarnya mana yang paling bagus investasi, semuanya bagus. Kalau bahasa umumnya kita jangan naruh telur di satu keranjang yang sama gitu. Nah ini harus lagi Ibu Erisma ini melakukan kira-kira risk profile-nya apa nih, agresif atau konservatif gitu. Kalau saran saya kalau misalnya memang konservatif, tetap konservatif tuh bukan berarti tidak naruh di saham atau reksadana saham gitu ya, atau instrumen yang agresif, tapi pembagian portofolionya dibagi nih gitu. Misalnya konservatif 60%, 70% itu ada di pasar uang atau deposito, lalu 20%-nya itu ada di pendapatan tetap, 10%-nya itu ada di saham atau reksadana saham. Kalau agresif ya dibalik aja. Misalnya reksadana saham atau sahamnya itu 60%, sisanya instrumen lebih konservatif. Jadi kalau pertanyaannya mana yang bagus, sebenarnya banget, apalagi kalau udah melakukan semua, apalagi kalau udah beli semua produknya nih, kayak deposito, reksadana, ori, itu udah ada semuanya. Itu berarti sebenarnya itu berarti kan udah dicampur-campur ya kalau harga yang kayak gitu. Kalau kita butuh likuiditas, kita udah ada deposito gitu. Kalau kita mau jangka panjang nih, kita udah ada reksadana saham nih gitu. Kalau udah mau yang ada kupon bulanan, kita ada punya ori nih. Semuanya itu Sorry, ya, Bro, ori cukup. suaranya hilang. Oke, udah muncul lagi. Oke, sampai mana tuh tadi hilangnya? Sampai udah diversifikasi semua. Oke, diversifikasi semua gitu, dan itu bisa jadi kita juga aman gitu ya, karena semua kita udah taruh gitu. Tapi kalau di sini ngomongin resikonya, resiko yang paling kecil dari deposito reksadana atau ori itu deposito memang resikonya itu yang paling kecil, tapi returnnya juga lebih kecil dibandingkan ori atau reksadana itu sendiri gitu. Nah, kalau ori ini kan adalah surat hutang atau obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi selama kita percaya bahwa Indonesia ini nggak akan bangkrut, ya so far ya aman-aman aja sebenarnya gitu, karena kan yang punya surat hutangnya pemerintah gitu. Nah kalau reksadana gimana? Reksadana kita investasi diversifikasi nih, kita taruh di saham A, B, C, D gitu, karena sesuai peraturan OJK di reksadana masing-masing emiten itu maksimum naruhnya 10% dari total jumlah AUM fund itu sendiri gitu. Jadi kalau dibilang paling aman, semua relatif aman, tapi resiko yang paling kecil itu ada di deposito, lalu ada selanjutnya di ori, lalu di reksadana. Nah, reksadana sebenarnya kalau reksadana pasar uang juga sama deposito juga sama sih, itu juga resiko yang paling relatif rendah gitu, Bro Fulgi. Oke, siap. Thank you, Bro Emir. Terakhir banget nih, boleh satu lagi lah ya pertanyaan untuk Mas Melvin. Pertanyaan dari Mbak Iin. Bu Iin. Awal tahun depan kami sudah pensiun. Oke, Bu Iin mau tahun depan sudah mau pensiun. Sejauh ini kami sudah punya surat berharga seperti sukuk, ori, ST, reksadana, dan deposito. Nah, untuk kami yang mau pensiun ini, apalagi ini yang baik untuk investasi? Tadi kalau nggak salah ada juga tuh 9 pintu keuangan, salah satunya franchise ya, kalau nggak salah. Ya. Itu mungkin boleh di-elaborate lagi, Mas Melvin. Boleh, Mas Luki. Jadi ini Bu Iin, kalau dilihat sebenarnya kalau menangani pensiun, kita itu kenal satu yang namanya replacement ratio. Replacement ratio itu ceritanya apa? Jadi misal gini, katakanlah penghasilan bulanan Bu Iin sebelum pensiun katakanlah 10 atau 20 juta gitu misal. Nah, kira-kira setelah pensiun kira-kira berapa persen sih dari penghasilan sebelumnya untuk mempertahankan lifestyle-nya Ibu?
katakanlah 80%, berarti 8 juta. Kita katakanlah 8 juta atau 16 juta gitu ya. Nah, Bu Iin dari situ baru kita lihat, oh ternyata keuntungan dari ORI, ST ini masuk sukuk tabungan ya. Udah reksadana, deposito itu setahun berapa? Cukup nggak untuk memenuhi itu? Nah, itu yang perlu kita lihat. Nah, kemudian nanti ketika pensiun, Ibu Iin biasanya akan mendapatkan lump sum. Nah, lump sum itu artinya apa? Ketika pensiun, purna tugas biasanya akan mendapatkan satu dana yang cukup besar, uang yang cukup besar. Nah, uang itu yang bisa kita alokasikan atau kita bisa sesuaikan untuk kebutuhan. Betul kayak Mas Mulki bilang, siapa tahu dari uang besar itu misal dibeliin atau waralaba minimarket, atau mungkin dibeliin rumah kos yang bisa, misal katakanlah ada 20 kamar atau 25 kamar gitu, dan tiap bulan bisa menghasilkan keuntungan dan lain sebagainya. Dan kalau memang butuh pendanaan bantuan perbankan pun juga masih bisa setahu saya. Nah, nanti kalau Bu Iin untuk ke depan, untuk detailnya memang saya butuh data, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu, Bu. Jadi bukan produknya dulu apa, tapi kalau saya lebih lihat kebutuhan Ibu, angkanya butuhnya berapa. Nah, nanti produk investasinya yang akan mengikuti kebutuhan Ibu. Biasanya saya akan melakukan pendekatan seperti itu, Bu. Tuh. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab, Bu Iin. Terima kasih, Mas Melvin. Thank you. Baik. Nah, tadi sudah kita bacakan 4 pertanyaan ya untuk Mas Melvin dan juga Mas Emir. Saya izin bacakan recap dari sesuai dengan judulnya, yaitu 25 strategi investasi ya Bapak Ibu, boleh catat gitu ya. Jadi dari yang disampaikan oleh Mas Melvin dan Mas Emir tadi, pertama start with your why tadi yang disampaikan oleh Simon Sinek ya. Terus juga salah satu istilahnya role model saya tuh Mas, selain Ray Dalio, kalau kita kenal Ray Dalio, ada juga Simon Sinek ya, mungkin sebelumnya ada Benjamin Graham dan sebagainya. Itu memang salah satu role model saya dalam investasi. Nah, dibilang start with your why, alasannya dulu. Nah, yang kedua tadi lakukan financial check up ya, untuk mendeteksi kesehatan keuangan sedini mungkin. Kalau misalkan terjadi sesuatu, jangan sampai udah telat gitu ya. Nah, yang ketiga, tadi ada statement untuk di slide-nya nabung minimal 20% dari penghasilan. Yang keempat, aset itu harus lebih besar atau at least sama dengan hutangnya. Gitu. Kemudian yang kelima, manajemen hutang itu tadi maksimal 30% dari pendapatan. Selanjutnya, pengeluaran itu harus lebih kecil atau sama dengan penghasilan. Karena kalau misalkan pengeluaran lebih besar, lama-lama tadi apa Mas Melvin? Bangkrut gitu ya. Bangkrut. Lebih besar pasak daripada tiangnya gitu. Betul, kebalik nanti ya. Kebalik, iya. Nah, yang selanjutnya investasi tadi apa minimal 50% dari aset. Setelah kita tadi lakukan financial check-up. Lalu yang ke-9, penghasilan pasif minimal 50% dari penghasilan total. Lalu ada buat fondasi atau piramida keuangan, dan itu harus dilakukan step by step tadi ya, benar Mas Melvin ya. By step by step. Kalau kita seperti tangga ya, kalau kita naik langsung lantai ke atas takut jatuh, jadi harus step by step. Kemudian dana darurat, syarat dana daruratnya sekitar 6-12 kali pengeluaran bulanan. Kalau tadi dari financial check-up-nya Mas Melvin 7 kali gitu ya. Tentu pengeluaran kita hitungnya kalau satu kepala tentu lebih besar dibandingkan 2 kepala ya. Kebalik, 2 kepala lebih besar dari 1 kepala, dan itu harus dikalikan 6-12. Lalu tadi disampaikan ada perbanyak pintu rezeki, ada yang aktif, pendapatan aktif, investasi, dan pasif tadi yang disampaikan Mas Melvin. Yang ketiga, risk generation tadi yang disampaikan Mas Melvin. Karena kita tahu bebannya semakin besar, maka keran penghasilannya pun juga harus ditambah. Gitu ya, perbanyak kaki tadi ini. 14 kita juga sampaikan salah satu dengan melalui webinar ini kita perbanyak ilmu ya. Sebagaimana kita ketahui, mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu Warren Buffett siapa ya. Usianya itu 93 saat ini, tapi investasinya sebagian besar di mana? Di saham. Jadi belum tentu semakin tambah usia resiko profilnya makin konservatif, itu belum tentu. Yang mempengaruhi malah adalah knowledge-nya. Kayak contoh Warren Buffett, knowledge tentang sahamnya nggak ada yang ragukan lagi kan. Makanya dia berani untuk invest ke sana. Selanjutnya, yang nomor 15, tadi yang disampaikan oleh Mas Emir, ada hero ya. Time horizon-nya seperti apa. Kemudian yang ke-16, tentukan expected return-nya. Ya, karena dari expected return tersebut, kita bisa tahu produk-produk apa yang akan kita
beli. Lalu kemudian tentukan risk acceptance levelnya, tadi dari yang R-nya itu ya, yang disampaikan oleh Mas Emir. Lalu kita juga yang ke-18 nih ya, bedah sumber cuannya dari sebuah produk investasi. Jadi ini untuk apa istilahnya ya, melakukan tindakan preventif. Sebenarnya produk investasi ini untungnya dapat dari mana sih? Ya kan, kalau sumber cuannya dari tersebut, berarti resikonya apa sih? Gitu ya. Selanjutnya, investasi itu high risk high return dan low risk low return, gitu ya. Vice versa. Kita bisa itu hukum alam lah dari sebuah investasi. Lakukan review berkala, ya, sesuaikan dengan kondisi pasar dan risk profile, karena memang tadi disampaikan Mas Emir, saya setuju, ya, risiko profile bisa jadi berubah, mungkin karena usia atau knowledge, gitu ya, dan kondisi pasar, apalagi kondisi pasar ya Bapak Ibu, pasti akan berubah. Sehingga perlu yang ke-21, lakukan diversifikasi, ya. Nah, yang kedua investasi bisa dengan metode dollar cost averaging tadi ya, cicil bener ya Mas Emir ya. Kalau di Livin kan bisa tuh investment planning bebas biaya, kalau nggak salah, malah saya kalau nggak salah ingat investment planning itu biayanya 0 ya. Kemudian investasi bisa juga dengan metode lump sum jika kita memang yakin dengan timingnya gitu ya, atau untuk jangka panjang banget. Lalu yang ke-24 tadi disampaikan oleh Mas Melvin dan Bro Emir, lakukan secepatnya dalam perencanaan keuangan dan investasi sedini mungkin ya. Benar ya Mas Melvin dan Mas Emir ya, secepat mungkin. Nah, yang terakhir nomor 25, ini yang paling penting Bapak Ibu, paling penting. Apa? Investasi melalui living investasi, itu yang paling penting Bapak Ibu ya, bersama Bank Mandiri. Itu dia. Top Mas Melvin ya. Jadi itu tadi 25 strategi investasi ya yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Ini laki-laki semua, narasumber kita, moderatornya laki-laki juga. Jadi dengan pembacaan recap 25 strategi tersebut, maka berakhirlah acara kita sore hari ini. Namun sebelum itu saya ingin infokan bahwa Wealth Management Group Bank Mandiri akan kembali mengadakan berbagai acara webinar yang terdekat itu di minggu depan ya, bersama dengan Mas Melvin kembali ya, benar ya Mas Melvin. Jadi akhir kata Bapak Ibu, saya Fulki Anwar pamit undur diri. Terima kasih banyak khususnya para narasumber Mas Melvin dan Mas Emir sudah menyempatkan sharing di sore hari ini, dan terima kasih juga untuk para hadirin nasabah yang telah join. Sampai bertemu kembali dalam acara Mandiri Belajar Asik Investasi berikutnya. Start your investment with Livin Investasi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tutorial registrasi reksadana pakai Livin sambil leha-leha. Pertama, buka aplikasi Livin by Mandiri. Klik ikon Livin Investasi. Klik banner daftar sekarang juga ya. Karena kamu belum punya rekeningnya, klik lagi, buka rekening investasi. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik setuju, lengkapi dan verifikasi data diri kamu, isi risk profile questionnaire dengan jawaban yang kamu banget deh pokoknya. Pilih rekening sumber dana yang akan digunakan buat bertransaksi. Cek lagi data yang udah diisi. Sebelum lanjut, ganti posisi dulu, biar makin PW. Masukkan PIN, cukup pakai jempol. Dan tada! Registrasi selesai dan akan segera diproses. Lanjutin aja leha-lehanya. Ini era baru investasi. Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial beli reksadana di Livin sambil ngurus rumah. Nyalakan vakum. Maju, maju, maju. Sekarang mundur. Mundur, mundur, mundur. Sambil dibuka ya aplikasi Livin by Mandirinya. Lalu klik fitur baru, Livin Investasi. Setelah itu, jika kamu melihat ada monstera yang kering, segera disiram ya. Lalu baru kamu lanjut klik beli produk reksadana di layar investasi aplikasi Livin by Mandiri. Pilih produk yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Bisa langsung membandingin sampai 3 jenis produk berbeda. Baca prospektus dan informasi ringkas produk sebelum cus klik beli. Baca syarat dan ketentuan sebelum klik saya setuju.
Masukin nominal yang mau dibeli, terus masukin PIN deh. Nah, sekarang rumah udah beres dan kamu juga udah punya reksadana deh. Ini pasti Livin Investasi. Do it smart, do it now. Tutorial atur investasi rutin reksadana investasi sambil nonton drakor. Pertama, pilih-pilih dulu drakor yang mau ditonton. Sambil nunggu